Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Melitri Oktaviani dari jurusan Biologi semester 6B. Kali ini saya akan mempresentasikan review jurnal dengan judul Kelimpahan dan Keanekaragaman Makrozubentos di Sungai Air Terjun Tunan, Talawaan, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Jurnal ini diterbitkan oleh Pelealuge et al. 2018 di Jurnal Ilmiah Sains volume 18 nomor 2. Next. Makrozubentos adalah organisme yang hidup pada dasar perairan dan merupakan bagian dari rantai makanan yang keberadaannya bergantung pada populasi organisme yang tingkatnya lebih rendah. Tentunya di Makrozubentos itu pasti ada kelimpahan dan keanekaragaman. Kelimpahan dan keanekaragaman komunitas Makrozubentos juga ditentukan oleh sifat fisika, kimia, maupun biologi. Di sifat fisika itu perairan seperti kedalaman, kecepatan arus, warna, kekeruhan, dan lain-lain. Sedangkan kimia itu ada BDO, pH, kandungan hara, dan faktor biologinya itu yang berpengaruh adalah komposisi jenis hewan dalam perairan, diantaranya adalah produsen yang merupakan sumber makanan bagi hewan Makrozubentos dan hewan predator yang akan mempengaruhi kelimpahan Makrozubentos. Makrozubentos dimanfaatkan sebagai bioindikator perairan karena memiliki sifat yang sangat peka terhadap perubahan lingkungan perairan yang ditempatinya. Kemudian, sungai di kawasan air terjun Tunan ini merupakan salah satu habitat dari Makrozubentos. Kawasan ini merupakan objek wisata yang letaknya itu di Desa Talawaan, Sulawesi Utara. Nah, pada penelitian ini, permasalahannya yang ada di lokasi ini, itu pada saat ini adalah belum adanya data tentang kelimpahan dan keanekaragaman Makrozubentos. Padahal, sungai yang berada pada kawasan ini sangat penting sebagai salah satu habitat dari Makrozubentos. Jadi, untuk adanya penelitian ini itu bertujuan untuk mengetahui kelimpahan dan keanekaragaman Makrozubentos di Sungai Air Terjun Tunan. Next. Kemudian untuk metode dari penelitian ini bisa dilihat di layar. Pengambilan sampel ini dilakukan pada 3 stasiun dengan 3 kali pengulangan pada setiap stasiunnya. Pengambilan sampel Makrozubentos menggunakan metode purposive random sampling. Kemudian setelah alat bahannya disiapkan, kemudian diambil sampling atau sampel, hasil sampel yang didapat diseleksi guna mempermudah dalam proses identifikasi. Seleksi sampel dilakukan di Laboratorium Ekologi dan Konservasi FMIPA Unstrad. Kemudian setelah diidentifikasi, bisa menggunakan beberapa buku untuk mempermudah identifikasi. Contohnya itu buku Aquatic Insect atau Immature Insect. Next. Kemudian bisa dilihat itu ada tabel 1 kelimpahan, kekayaan, dan keanekaragaman Makrozubentos di Sungai Air Terjun Tunan. Terdapat filum, kelas, bangsa, suku, marga dari 3 stasiun yang tadi telah dilakukan. Jadi dari 3 stasiun ini pengambilan sampel di air Tunan itu mendapatkan Makrozubentos yang ditemukan di Sungai Air Terjun Tunan sebanyak 379 individu yang terdiri dari 3 filum, 3 kelas, 10 bangsa, 20 suku, dan 23 marga. Kelimpahan Makrozubentos tertinggi terdapat pada stasiun 1, yaitu berada di kawasan air terjun, didapatkan sekitar 18 marga dengan total 183 individu. Kemudian tingginya kelimpahan Makrozubentos pada stasiun itu karena kondisi lingkungan yang masih alami, di mana sebagian besar masih hutan dan kondisi perairan menunjang kehidupan dari Makrozubentos tersebut. Untuk stasiun 2, yaitu berada di pintu masuk wisata, didapatkan 13 marga dengan total individu sebanyak 127 individu. Pada stasiun 2 ini,
mengalami penurunan kelimpahannya karena terdapat aktivitas manusia yang mempengaruhi kelimpahan makrozubentos tersebut. Selanjutnya makrozubentos pada stasiun 3 yaitu daerah perkebunan didapatkan 9 marga dengan total 69 individu. Rendahnya pada stasiun 3 ini dikarenakan adanya aktivitas manusia seperti peternakan ayam, di mana kotoran ayam dibuang pada lingkungan perairan sungai. Next. Selanjutnya ada kekayaan makrozubentos di sungai air terjun Tunan. Bisa dilihat pada tabel atau gambar 1, yaitu kekayaan jenis makrozubentos pada 3 stasiun penelitian. Pada stasiun pertama ada 18 jenis, stasiun kedua ada 13 jenis, stasiun ketiga ada 9 jenis. Kekayaan makrozubentos didominasi di stasiun 1. Karena pada stasiun 1 ini dikatakan dalam keadaan yang baik karena ditunjang dengan tipe substrat batu berpasir yang merupakan tipe substrat yang menjadi habitat makrozubentos. Stasiun 1 selanjutnya pada stasiun 3 itu berbanding terbalik dengan stasiun 1 karena kekayaan jenis makrozubentos pada stasiun 3 ini rendah karena tingkat aktivitas manusia yang terjadi pada lingkungan perairan semakin tinggi. Seperti yang saya sudah sebutkan bahwa pada stasiun 1 banyak aktivitas manusia, contohnya itu adalah peternakan ayam. Next. Ya, sebelumnya, menurut Sastrawijaya 2009 itu masuknya polutan dalam lingkungan perairan sungai akan mengurangi jenis makrozubentos yang ada dan akan meningkatkan populasi jenis yang mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan tersebut. Selanjutnya, ada indeks keanekaragaman makrozubentos di sungai air terjun Tunan. Bisa dilihat juga di gambar 2, yaitu indeks keragaman makrozubentos pada 3 stasiun. Yang pertama, pada stasiun 1 itu terdapat 2,69, selanjutnya ada stasiun 2 yaitu 2,31 dan stasiun 3 yaitu 1,94. Pada indeks keanekaragaman ini didominasi oleh stasiun 1 karena yang sudah saya sebutkan karena emang masih asri, lingkungannya masih asri, yaitu di daerah hutan-hutan. Kemudian, suatu komunitas memiliki keanekaragaman yang tinggi jika disusun oleh banyak spesies dengan kelimpahan yang sama atau hampir sama. Kemudian pada stasiun 2 mengalami penurunan karena pada stasiun 2 kekayaan dan kelimpahan jenis makrozubentos hanya disusun oleh 13 marga saja. Kemudian indeks keanekaragaman oleh kondisi dari lingkungan sekitarnya sehingga makrozubentos yang mampu beradaptasi indeks keanekaragaman tinggi, sedangkan makrozubentos yang tidak mampu beradaptasi indeksnya itu rendah. Kemudian jika kelimpahan satu marga di suatu ekosistem sangat melimpah, maka menunjukkan faktor lingkungan di ekosistem itu menunjang kehidupan marga tersebut. Next. Selanjutnya ada kemerataan makrozubentos di sungai air terjun Tunan. Bisa dilihat di tabel di gambar 3, itu indeks kemerataan makrozubentos pada 3 stasiun penelitian. Yang pertama, pada stasiun 1 itu sekitar 0,93, pada stasiun 2 itu 0,9, dan pada stasiun 3 yaitu 0,88. Stasiun 1, ekosistem perairannya berada pada ekosistem yang sangat alami, sehingga kemerataan indeks yang sudah dihitung itu indeksnya mencapai 0,93. Kemudian untuk stasiun 2 dan stasiun 3 yang sudah terdapat aktivitas manusia seperti perkebunan dan peternakan ayam. Jika nilai indeks kemerataan pada ketiga stasiun ini tuh mendekati 1, menandakan individu tiap marga terbagi merata karena tidak ada marga makrozubentos yang mendominasi. Nah, jika nilai indeks kemerataan mendekati 0, berarti kemerataan rendah disebabkan karena adanya jenis yang mendominasi. Dan jika nilai indeks kemerataan mendekati 1, kemerataan tinggi yang menunjukkan tidak ada jenis yang mendominasi.
Penelitian ini setelah dihitung melalui rumus yang sudah tertera di layar itu mendapatkan bahwa indeks kemerataan pada ketiga stasiun itu mendekati 1, yaitu menandakan individu yang terdapat pada penelitian ini tuh tiap marganya terbagi merata karena tidak adanya marga makrozubentos yang mendominasi. Next. Berikut kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari penjelasan yang dari penelitian ini itu, makrozubentos yang ditemukan di sungai air terjun Tunan terdiri dari 23 marga yang sudah tadi tertera di layar di tabel pertama. Itu banyak sekali marga yang terdapat atau teridentifikasi di penelitian ini. Kelimpahan makrozubentos pada 3 stasiun penelitian yaitu 379 individu yang terdiri dari 3 filum, 3 kelas, 10 marga, 20 suku, dan 23 marga. Makrozubentos dari kelas insekta ada 20 marga, sedangkan gastropoda ada 2 marga, dan oligochaeta ada 1 marga. Indeks keanekaragaman makrozubentos terdiri pada stasiun 1 sekitar 2,69, kemudian diikuti oleh stasiun 2 yaitu 2,31 dan terendah pada stasiun 3 yaitu sekitar 1,94. Pada penelitian kali ini, saya harap ke depannya bisa membantu penelitian-penelitian selanjutnya dan instansi terdekat dapat mendapatkan data-data terbaru mengenai identifikasi atau keanekaragaman makrozubentos yang ada di sungai tersebut. Mungkin sekian presentasi dari review jurnal yang sudah ditugaskan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.